Buat yang lagi nyari senter kepala kecil, ringkas, tidak terlalu berat, dan awet baterainya, ini dia Ensel IL967. Di video kali ini saya akan mereview senter ini, mengetesnya apakah benar bisa bertahan 24 jam nonstop, serta membahas kelebihan dan kekurangannya. Yang mau tahu lebih lanjut, simak terus videonya. Ini dia produknya ya, ini mereknya dari Ensel, tapi biasanya di boxnya memang tidak ada tulisan Ensel ya, cuma ada tulisan E-like for quality. Untuk spek di depannya ada tulisan super focus, ini memang cahayanya tipe yang throw atau sorot. Ini wattnya 60 watt dengan baterai 21700 4500 mAh ya. Dan ada klaim 24 jam nonstop nih. Ada LCD indikator waterproof tapi tidak untuk menyelam ya. Ini untuk yang cahaya putih. Nah, yang depannya, samping depan masih sama seperti ini gambarnya. Terus sampingnya lagi ada spek ya, spek unggulannya. Nah, seperti ini. Speknya tidak begitu mewah, tapi ini untuk spek yang dijual dari lampu ini yaitu bodinya kecil dan bisa tahan lama, gitu aja. Speknya simple. Nah, di sini ada instruksi penggunaan. Nah, di sini yang penting harus dicas 5-7 jam terlebih dahulu pada saat awal penggunaan ya. Oke, akan saya unboxing isi di dalamnya ada apa aja. Mari kita lihat. Nah, di dalamnya ada adapter charger, yaitu adapternya output 5 volt 1 ampere. Nah, seperti ini adapter chargernya ya, terlihat charger yang murah ya. Oke. Terus ada USB-C. Nah, ini USB-C nya seperti ini. Oke. Terus ada lampu senternya dibungkus bubble wrap. Ini sebelumnya sudah saya buka dan sudah saya pasang di sini ya. Untuk talinya seperti ini. Nah, untuk di talinya tuh baru ada merek NCL-nya ya. Ada merek NCL-nya nih. Kalau di boxnya itu nggak ada merek NCL-nya. Ini di talinya baru ada NCL E-like. Untuk kualitas talinya ini bagus, tebal. Pada saat saya masukinnya juga agak kesulitan karena talinya ini memang berkualitas ya. Tebal, berkualitas seperti ini nih. Nggak gampang molor nih yang seperti ini. Bagus untuk kualitas talinya. Untuk body centernya seperti ini, ada catnya tuh kelihatan premium dan bagus ya. Ada glitter bling-blingnya gitu seperti yang ada di cat sepeda motor yang tipikal premium tuh seperti ini. Kalau sepeda motor ada bling-blingnya biasanya. Nah, seperti ini abu-abu ya. Di sini ada ring emas, bisa dibuka ini. Untuk kacanya dari Mika. Dan di sini ada sealnya. Di situ ada baterai tertera 21700 ya. 21700. Oke, untuk baterainya. Untuk di bagian atasnya tuh ada 2 tombol. Sebenarnya ini 1 tombol saja sudah cukup, tapi entah mengapa ada 2 tombol. Padahal ini lampu belum ada dimmernya ya, belum ada fitur dimmernya. Saya juga nggak tahu kenapa ada 2 tombol, padahal 1 itu sudah cukup. Ini untuk mode cahayanya ada terang, normal, redup, dan mati. Terus untuk mode strobo, tekan dan tahan. Nanti akan masuk mode strobo. Nah, untuk mematikannya ini harus melewati semua modenya ya. Walaupun sudah dinyalakan agak lama, dia tetap harus melewati semua modenya terlebih dahulu. Nah, ini melewati semua modenya dulu baru mati. Untuk LCD-nya ini bagus ya. Terlihat nggak terlalu silau dan jelas LCD-nya. Tampilan LED-nya seperti ini.
Ini LED laser kata di spek dusboxnya ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang mau mau lihat lebih dekat, nah seperti ini ya. Untuk finishingnya bagus, cuma ini sambungannya memang terlihat ya, terlalu kelihatan, jadi kelihatan banget nih sambungannya. Tapi bagus, ini enggak ada tajam-tajamnya sih finishingnya. Untuk ininya, untuk naik turunnya juga bagus, ini enggak gampang turunnya, walaupun dia oblak-oblakin itu kencang ya, dia kencang dan terlihat mewah juga. Ini build quality-nya terlihat mewah, dan jika dipakai tampilannya seperti ini. Nah ini dia tampilannya ketika saya pakai di kepala, itu nyaman, gak terlalu kencang dan gak terlalu kendor juga, jadi pas di kepala. Dan saya goyang-goyangin juga gak gampang turun juga ya, itu yang untuk naik turunnya, karena ini senter memang ringan, ini senternya ringan, jadi beban di kepala itu gak terlalu menjadi beban ya, jadi nggak bikin pusing juga di kepala buat dipakai lama-lama ini. Yang mau tahu berat dari senter ini dia beratnya cuma 163 gram. Ini nggak akan jadi beban yang bikin pusing saat dipakai di kepala, ini cukup ringan. Ini akan saya tes daya tahan baterainya di mode yang paling redupnya. Ini baterainya masih 100%, saya setting di mode yang paling redup. Oke, stopwatch akan saya nyalakan dulu ini. Oke, stopwatch sudah nyala. Akan mampu berapa lama ini untuk saya redupnya, simak terus videonya. Ini sudah sampai 32 jam dan lampunya itu masih menyala ya, dan nyalanya itu masih cukup terang juga. Dan ini sudah terbukti ya, sudah melampaui batas juga, karena yang tertulis di dusboxnya itu sampai 24 jam nonstop, dan ini sudah 32 jam. Bagus sekali, ini sudah terbukti. Sampai di sini ada dulu ya, nggak sampai mati saya mengetesnya, karena mungkin ini akan nyala lebih lama lagi karena bisa memperpanjang durasi videonya. Oke, sampai di sini dulu untuk cahaya redupnya. Real spek seperti yang ada di dusbox ini, saya sudah menchargernya sampai 100% dan membutuhkan waktu ini nih 7 jam 50 menit untuk 0 sampai 100% pengecasannya, 7 jam sesuai yang ada di dusboxnya. Sekarang akan saya tes untuk yang cahaya paling terangnya, kira-kira mampu bertahan berapa lama untuk yang paling terang. Oke, stopwatch sudah saya nyalakan dan cahaya paling terang juga sudah menyala. Cahaya paling terang bertahan di 23 jam 21 menit. Ini cahayanya mati ya, sudah mati, tapi kalau dinyalakan itu masih bisa nyala nih. Tapi biasanya kalau sudah mati seperti ini dinyalakan hidup cuma sebentar aja ya. Oke, cahaya paling terang 23 jam, lumayan lama nih. Tes pencahayaan di luar ruangan. Oke, ini nyala paling terang, ini normal, dan ini yang paling redup. Untuk paling redupnya masih layak untuk penerangan nih, untuk kondisi darurat banget ya. Seperti ini cahayanya, tipenya throw atau sorot dengan cahaya melingkar di kanan kiri atas bawahnya. Di samping-sampingnya itu ada cahaya sekunder ya yang meneranginya, tapi cahaya primernya itu ada di titik tengah atau sorot jarak jauh sekitar 300 sampai 500 meteran. Saya beli senter ini dengan harga 120 ribuan. Link termurah terpercaya ada di deskripsi video ini ya. Dan inilah cahayanya. Ini saya untuk menyentari tanaman saya ini yang baru kena hujan, sepertinya pada roboh. Dan ini untuk jalan-jalan ya. Oke, ini untuk menerangi sekitar masih terang ya, sekitarnya masih terang dan ada titik sorot jarak jauh di tengahnya. Nah seperti ini untuk menerangi sekitar nih, masih lumayan terang untuk sekitarnya. Oke, untuk cahayanya seperti ini ya. Oke, akan saya sebutkan untuk kelebihan dan kekurangan dari senter ini. Kelebihan pertama yaitu bobotnya ringan, jadi nggak berat di kepala dan nggak bikin pusing.
karena desainnya itu ringkas dan kecil. Kelebihan kedua, baterainya besar dan tipe yang besar juga, yaitu 21700 dengan 4500 mAh. Cahaya redup mampu bertahan hingga 32 jaman dan cahaya paling terangnya mampu bertahan 23 jaman. Oke, kelebihan selanjutnya yaitu sudah waterproof tapi belum bisa untuk menyelam ya, hanya untuk cipratan air. Dan kelebihan selanjutnya, build quality cat dan tali strap atau tali karetnya itu juga yang kualitas premium. Jadi produk ini itu ya sesuai dengan yang ada di tulisan boxnya, yaitu ada tulisan for quality, jadi kualitinya itu bagus untuk senter ini. Untuk kekurangan yang pertama, belum ada fitur dimmer atau fitur yang untuk meredupkan cahaya sampai benar-benar redup. Kalau ada fitur itu mungkin bisa bertahan lebih lama lagi ya. Dan kekurangan kedua itu di fitur chargernya yang masih cukup lama, yaitu 7 jaman. Jadi 7 jam itu kalau ditungguin itu masih lumayan lama ya, bisa ditinggal tidur tuh 7 jam. Nah, jadi kekurangannya itu belum ada dimmer dan chargernya lumayan lama 7 jaman. Untuk harganya di sekitar 120 ribuan, ini senter masih tergolong murah ya. Untuk yang mau beli senter ini, link terpercaya ada di deskripsi, dan untuk bekas reviewnya saya biasanya juga jual di deskripsi, linknya taruh di deskripsi. Bekas reviewnya lebih murah, dan yang mau nonton senter dengan tahan lama 24 jam lebih ada di playlist lampu dengan tahan 24 jam ya. Oke, untuk review kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di lain waktu.